Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dewi Nisartika Dewi. Saya dari program studi Sarjana Kebidanan semester 2 Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Dengan nomor NIM 111948621101005. Pernahkah kalian heran kenapa kakak perempuan bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba bahagia, senyum-senyum sendiri? Nah, ternyata itu ada hubungannya dengan siklus menstruasi loh. Nah, apa sih itu menstruasi? Menstruasi sendiri adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan berulang setiap bulannya. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Nah, penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Nah, itu sedikit tentang penjelasan. Nah, di siklus menstruasi sendiri terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama ada fase menstruasi. Fase yang kedua ada fase ovulasi atau folikuler. Dan fase yang ketiga adalah fase ovulasi, serta yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Nah, perlu diingat ya. Nah, selanjutnya mari kita gali satu persatu tentang fase menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi. Fase menstruasi sendiri adalah tahap pertama dari siklus menstruasi. Fase ini diawali dengan tidak dibuahinya ovum. Nah, kadar hormon progesteron pun ikut menurun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur atau ovum. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari, dengan rata-rata terjadi 5 hari. Nah, jadi itu fase pertama, yaitu fase menstruasi. Dan selanjutnya, fase yang kedua, yaitu fase praovulasi atau folikuler. Fase kedua ini, ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan. Nah, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik sehingga ke tahap maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen pun mulai menurun. Pada fase ini, terjadi lonjakan hormon LH dan FH secara mendadak dan tinggi. Nah, hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Melepaskan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 30 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Nah, tadi sudah 3 fase dalam siklus menstruasi. Dan yang terakhir yaitu ada fase pasca ovulasi atau luteal. Nah, fase terakhir ini dimulai setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum sendiri ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal tips yang menandakan tubuh seseorang perempuan sedang dalam masa subur. Nah, selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum ini akan hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Nah, hal inilah yang menyebabkan
Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang siklus menstruasi atau siklus haid. Ayo teman-teman, kita lebih mengenali apakah siklus menstruasi kita normal atau tidak. Nah, siklus menstruasi normal dihitung dari hari pertama 1 menstruasi hingga hari pertama berikutnya. Namun, siklus ini tidak sama untuk setiap wanita. Umumnya, menstruasi dapat terjadi setiap 21 hingga 35 hari dan berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Siklus menstruasi teratur ditandai dengan durasi yang sama setiap bulannya. Selain itu, menstruasi bisa menimbulkan nyeri ringan atau berat atau bahkan tanpa rasa sakit. Semuanya masih dianggap normal apabila kamu masih mengalami menstruasi teratur setiap bulannya dengan siklus 21 hingga 35 hari. Nah, itu sedikit penjelasan tentang siklus menstruasi dan siklus menstruasi yang normal dan tidak normal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, bye-bye, sampai jumpa di lain waktu.